Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Laksana Putra. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Nusantara dari Fakultas Teknik Elektro. Saya di sini telah menyiapkan program mengenai data penyewaan mobilnya. Di sini saya telah menginput. Yang pertama, saya menginput include IOStream yang fungsinya untuk mengimpor library untuk input dan output standar seperti cin, cout, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya saya memasukkan include iomanip, fungsinya untuk digunakan memanipulasi format output seperti pengaturan angka gitu. Yang pada baris ketiga saya memasukkan include settime, fungsinya untuk menangani waktu dan tanggal. Nah, selanjutnya pada baris keempat saya telah memasukkan include string, fungsinya untuk menggunakan tipe data string yang memungkinkan pengolahan teks. Dan selanjutnya saya memasukkan include type, fungsinya untuk manipulasi karakter seperti isAlpha dan isDigit. Dan selanjutnya saya memasukkan include conio.h yang fungsinya untuk menyimpan library untuk mendapatkan input karakter, misalnya nantinya akan menyembunyikan password dan mengganti menjadi tanda bintang seperti itu. Dan selanjutnya pada baris 9 sampai ke baris 16 memiliki fungsi untuk memeriksa apakah nantinya nama yang dimasukkan hanya terdiri huruf dan spasi. Fungsi ini mengembalikan true jika valid dan pas jika ada karakter yang bukan huruf atau spasi, yaitu berupa angka. Pada baris ke-18 sampai ke-25 memiliki fungsi untuk memeriksa apakah nomor HP yang dimasukkan hanya berisi angka, tidak boleh ada huruf. Jika ada karakter selain angka, fungsi ini akan mengembalikan pas. Dan selanjutnya pada baris ke-27 di sini saya memasukkan string input password yang fungsinya untuk digunakan meminta input password dari pengguna tanpa menampilkan karakter yang dimasukkan, tetapi nantinya akan digantikan dengan tanda bintang. Dan selanjutnya ini ada saya pada baris ke-46 sampai ke-50 saya memasukkan variabel string username dan password. Nantinya akan dideklarasikan bersama dengan dua pasang username dan password. Yang pertama saya memasukkan
username user dan passwordnya pas. Yang untuk username kedua saya memasukkan Aditya dan passwordnya 123. Selanjutnya pada bagian baris ini, baris ke-52 sampai ke-54, saya memasukkan tampilan login. Dan selanjutnya saya di sini telah memasukkan baris ke-56 sampai dengan ke-71 ya. Saya memasukkan login sistem, fungsinya untuk meminta pengguna untuk memasukkan username dan password yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Username-nya yang saya sudah masukkan user atau Aditya, dan passwordnya pas atau 123. Dan jika nantinya username dan passwordnya yang dimasukkan tidak cocok, maka program akan meminta menginput lagi username dan passwordnya. Dan jika cocok, program akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Dan di sini pada baris selanjutnya saya memasukkan variabel integer, pilihan mobil dan durasi sewa, variabel double, total biaya, variabel char lagi, dan variabel string saya memasukkan nama, alamat, dan nomor HP. Untuk selanjutnya juga pada baris 78 sampai 81 saya di sini memasukkan tampilan selamat datang di rental mobil Aditya. Dan selanjutnya pada baris ke-83 sampai dengan 93 program akan meminta pengguna untuk memasukkan nama dan memeriksa apakah nama hanya terdiri dari huruf dan spasi. Jika ada karakter angka, nantinya si program akan meminta menginput lagi nama kita tanpa adanya angka. Dan selanjutnya program akan meminta pengguna untuk menginput alamat yang penyewa nantinya. Dan pada baris 98 sampai baris 107 baris 98 di sini sampai 107 program akan meminta menginput nomor HP yang hanya berisi angka. Jika nantinya ada karakter huruf misalnya, program akan meminta input ulang karena program hanya boleh diisi dengan angka saja. Lalu selanjutnya di sini saya memasukkan variabel string mobil. Di sini saya telah menyiapkan 4 buah mobil ya. Yang pertama
mobil Toyota Avanza, yang kedua Honda CR-V, yang ketiga Toyota Kijang Innova, dan yang keempatnya Hyundai Palisade. Lalu selanjutnya saya memasukkan juga double harga perharinya yang nanti akan dicantumkan di program. Jadi saya memasukkan untuk harga Toyota Avanza, saya memasukkan harganya 350.000, dan Honda CR-V saya memasukkan 500.000, Toyota Kijang Innova saya juga memasukkan 500.000, dan Hyundai Palisade saya memasukkan harga 600.000 untuk perharinya. Dan di sini juga saya telah memasukkan variabel jumlah ketersediaan. Jadi saya telah memasukkan jumlah ketersediaan. Misalnya Toyota Avanza saya di sini memasukkan 4 unit kendaraan. Honda CR-V saya memasukkan 2 unit kendaraan, dan Toyota Kijang Innova saya di sini memasukkan 2 kendaraan, dan Hyundai Palisade saya cuma memasukkan satu unit kendaraan. Selanjutnya di sini saya membuat tampilan ini. Silahkan pilih mobil yang ingin Anda rental saat ini. Lalu selanjutnya pada baris ke 117 sampai 126 program di sini saya memasukkan variabel ada mobil tersedia. Digunakan untuk memeriksa apakah ada mobil yang tersedia, dan saya memasukkan loop port. Ini akan memeriksa daftar mobil yang tersedia, harga per hari, dan jumlah ketersediaan mobil. Jika ada mobil yang tersedia dan jumlah kesediaannya lebih dari 0, maka mobil tersebut akan ditampilkan beserta harga sewa per hari dan jumlah yang tersedia. Dan pada baris selanjutnya, pada baris 128 sampai dengan 131, jika ada mobil yang tersedia, maka program akan menampilkan pesan bahwa tidak ada mobil yang tersedia, dan loop akan dihentikan dengan brake. Lalu di sini saya juga memasukkan tampilan out spasi akhirannya yang lain ya, karena yang lain memiliki fungsi untuk mengakhiri dari setiap kursor dan jika ingin membuat barisan baru. Selanjutnya di sini pada baris 135 sampai dengan 147 nantinya pengguna diminta untuk memasukkan pilihan mobil, nomor mobil, dan program akan memeriksa apakah nomor
yang dimasukkan valid antara 1 sampai 4 dan apakah mobil tersebut tersedia. Jika mobil tidak tersedia, program akan mengulanginya lagi supaya kita memilih ulang untuk mobil yang tersedia saat ininya. Dan selanjutnya dan jika pilihan tidak ada, maka pengguna akan diminta memilih lagi. Dan selanjutnya pada baris 149 sampai baris 159, pengguna harus memasukkan berapa lama menyewa. Jika durasi sewa yang dimasukkan 0, maka pengguna akan diminta menginput lagi agar lebih dari 0. Dan pada baris ke 160 sampai 162, program akan menampilkan harga mobil yang dipilih, lalu mengkalikannya dengan berapa lama kita sewa mobil tersebut. Misalnya kayak di atas ya, misalnya kita memilih Toyota Avanza dengan harga 350, lalu penyewa misalnya menyewa untuk 2 hari, maka harganya total biayanya nanti akan muncul sebesar 700.000, seperti itu. Dan selanjutnya pada baris ke 146 sampai baris 180, di sini saya memasukkan nantinya program akan menanyakan kepada kita apakah programnya akan dilanjutkan atau tidak. Jika ingin melanjutkannya, berarti kita hanya harus mengetik Y, dan kalau tidak, kita hanya masukkan huruf N gitu. Dan selanjutnya di sini saya memasukkan tampilan total yang harus dibayar dan description 2 dan total biaya yang fungsinya untuk intinya akan menampilkan hasil pada program yang nantinya mobil disewa untuk berapa lama, penyewaan mobil, dan tergantung jenis mobil yang disewanya. Tuh. Lalu selanjutnya saya juga masukkan di sini untuk menampilkan data penyewanya nanti. Dan pada baris selanjutnya, pada baris 186, saya juga memasukkan nama. Nantinya si nama yang
tadi telah diinput yang seperti di atas sini ya. Misalnya nantinya akan dimunculkan di akhir nama seperti nama, alamat, dan nomor HP-nya. Dan selanjutnya di sini saya memasuk pada barisan 190 sampai dengan 201 ya. 190 sampai dengan 198. Saya di sini memasukkan time start. Jadinya nanti saya memasukkan tampilan, tanggal, dan jam penyewaan. Di sini saya setting untuk tanggal, bulan, dan tahun. Dan selanjutnya untuk jam penyewaannya saya di sini memasukkan jam, menit, dan detiknya pada saat nanti dilakukan penyewaan. Pada baris selanjutnya, baris ke 199 sampai 201, saya di sini memasukkan tampilan terima kasih telah menyewa mobil di tempat kami. Dan lalu di sini saya ada dan kosong, fungsinya untuk menandakan bahwa program berhasil dijalankan tanpa adanya kesalahan. Nah, jika kita compile program yang telah saya buat ini, maka nanti hasilnya tunggu ya, masih loading. Oke, tunggu ya, ini masih loading rupanya. Di sini agak lumayan cukup lama ya mengcompile codingan yang saya buat ini. Nah, di sini compile suksesnya. Oke, masih error. Oke, kita coba ulangi lagi. Oke, lumayan cukup lama ya untuk compile. Nah, di sini mulai ada tampilan login. Di sini kita harus memasukkan username yang tadi kita udah masukkan, yaitu user, dan passwordnya jika salah pasti program akan menyuruh kita menginput lagi username dan passwordnya agar benar. Nah, jika salah kita harus memasukkan ulang. Nah, di sini saya memasukkan user dan passwordnya adalah pas. Nah, jika loginnya berhasil, di sini
akan menampilkan selamat datang di rental mobil Aditya, dan lalu kita di sini harus memasukkan nama penyewanya, misalnya ya. Lalu di sini kita juga harus memasukkan alamat, misalnya Majalaya. Majalaya. Selanjutnya kita di sini disuruh untuk memasukkan nomor HP, misalnya 012356. Jika ada huruf, misalnya huruf A, maka si program akan harus memasukkan nomor HP lagi. Hanya boleh diisi dengan angka, tidak boleh huruf. Misalnya 012356. Lalu kita enter. Maka jika benar, program akan menampilkan kelanjutannya. Di sini program mengeluarkan silahkan pilih mobil yang ingin Anda rental saat ini. Yang pertama di sini ada Toyota Avanza, harganya 350.000 per hari dan ketersediaannya 4 unit. Lalu Honda CR-V di sini masuknya 500.000 per hari, ketersediaannya 2 unit. Toyota Kijang Innova 500.000 per hari, ketersediaannya 2 unit. Lalu Hyundai Palisade 600.000 per hari, ketersediaannya 1 unit. Misalnya di sini kita harus menginput pilih nomor mobil yang ingin Anda rental. Misalnya kita menginput nomor 3. Lalu kita harus menginput juga berapa lama kita akan menyewa mobilnya. Misalnya kita akan menyewa 11 hari. Lalu di sini ada total biayanya untuk kita sewa selama 11 hari, yaitu harganya 55 juta ya. 5.500.000, maaf ya. Dan jika di sini program menanyakan apakah Anda ingin melanjutkan penyewaan, misalnya kita masukkan ya. Nah, di sini program tadi karena kita menyewa Toyota Kijang Innova, maka ketersediaannya akan berkurang. Misalnya kita sekarang memasukkan nomor 4, lalu kita akan menyewa misalnya 2 hari ya. Jadi total biaya sewanya untuk 2 hari itu 1.200.000. Misalnya kita ingin melanjutkan lagi untuk menyewa lagi. Nah, selanjutnya, di sini untuk ketersediaan mobil Hyundai Palisade sudah tidak ada ya. Maka di sini pilihannya akan dikurangi menjadi 3 nomor. Misal kita sekarang masukkan nomor 1 dan berapa lamanya kita masukkan, misalnya 7 hari. Lalu di sini ditampilkan biaya total sewa untuk 7 hari itu sebesar 2.450.000. Dan jika kita tidak ingin melanjutkan penyewaan, kita bisa tekan N lalu enter. Nah, selanjutnya di sini
Program akan menampilkan total yang harus dibayar dari semua yang telah tadi kita sewa. 3 mobil tuh sebesar 9.150.000. Lalu di bawahnya ada tampilan data penyewanya yang tadi kita masukkan, yaitu nama, Zahra, alamatnya Majalaya, dan nomor HP-nya 01234556. Dan di sini ada juga tanggal dan jam penyewaan. Tanggalnya tuh tanggal 5 bulan 2 2025 jam 20.47.38 ya. Sesuai kita melakukan penyewaan ini. Nah, dan di sini juga ada tampilan terima kasih telah menyewa mobil di tempat kami. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.